Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membahas materi berjudul ekonomi kreatif dan masalah UMKM. Saya ulangi, kita akan bahas materi berjudul ekonomi kreatif dan masalah UMKM. Materi ini saya ambil dari artikel yang ditulis oleh Ninyoman Sunaryani, AANOK Suryadinata, dan Ida IDM Rai Mahaputra tahun 2017 berjudul Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM melalui program binaan di Provinsi Bali. Artikel ini dimuat di Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis volume 2 nomor 1 tahun 2017. Mari kita lihat bagaimana pendapat peneliti. Peneliti tersebut 3 orang tadi menyatakan bahwa kendala yang dihadapi UMKM di tingkat hulu yaitu modal usaha seperti kredit usaha rakyat, KUR, proses produksi, SDM, kekurangan pasokan bahan baku dan pemasaran itu adalah kendalanya. Itu kendala di hulu. Sedangkan kendala di hilir ditemukan adanya kurangnya dukungan dari pemerintah dalam proses pemasaran dan alokasi sarana pamer produk UMKM di Pulau Bali, tingkat nasional dan internasional yang diperoleh dari analisis identifikasi masalah UMKM. Jadi ada masalah di tingkat hulu dan masalah di tingkat hilir. Masalah di tingkat hulu berupa modal usaha seperti KUR, kredit usaha rakyat, proses produksi, SDM, dan kekurangan pasokan bahan baku serta pemasaran. Sedangkan masalah di hilir adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dalam proses pemasaran dan alokasi sarana pamer produk UMKM di Pulau Bali, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian untuk memberdayakan UMKM, terlebih dahulu perlu diperhatikan 5 misi utama pemberdayaan, yaitu 1. Penyadaran, 2. Pengorganisasian, 3. Kaderisasi dan pendamping, kemudian 4. Dukungan teknis, dan 5. Pengelolaan sistem. Saya ulangi, untuk memberdayakan UMKM terlebih dahulu perlu diperhatikan 5 misi utama pemberdayaan, yaitu 1. Penyadaran, 2. Pengorganisasian, 3. Kaderisasi pendamping, 4. Dukungan teknis, dan 5. Pengelolaan sistem. Pemberdayaan dilakukan melalui 3 hal, yaitu pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat agar mampu berkembang. Kedua, memperkuat potensi masyarakat dengan menyiapkan sarana-prasarana, baik fisik maupun sosial, yang mampu diakses oleh lapisan masyarakat paling bawah. Dan yang ketiga, memberdayakan dalam arti melindungi dan membela masyarakat lemah. Esensi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat agar mandiri di bidang ekonomi sehingga mampu membangun kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Ekonomi kreatif memiliki ciri sebagai berikut. Saya ulangi, ekonomi kreatif memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, ekonomi kreatif dapat mendorong penciptaan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan ekspor. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat mempromosikan aspek-aspek sosial atau social inclusion, ragam budaya, dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua, ekonomi kreatif memupuk ekonomi, budaya, dan aspek-aspek sosial yang saling berhubungan dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan-tujuan wisata. Ketiga, ekonomi kreatif merupakan seperangkat ilmu pengetahuan yang berbasis aktivitas ekonomi dengan suatu dimensi perkembangan dan keterkaitan antara tingkat makro dan mikro untuk ekonomi secara keseluruhan. Kemudian keempat, ekonomi kreatif adalah salah satu pilihan pengembangan yang layak untuk menggugah inovasi yang multidisiplin, mampu merespon kebijakan, dan merupakan tindakan antar kementerian. Kemudian di dalam jantung ekonomi kreatif terdapat industri-industri kreatif. At the heart of the creative economy are the creative industries.
Ekonomi kreatif juga dapat menciptakan kesejahteraan. Jadi di beberapa ahli atau di beberapa jurnal ditulis bahwa ekonomi kreatif dapat menciptakan kesejahteraan karena beberapa hal sebagai berikut. 1. Menciptakan kesempatan kerja. 2. Meningkatkan pendapatan. 3. Menciptakan pemerataan. 4. Mendorong pembaharuan. Dan yang kelima, memanfaatkan bahan baku lokal. Jenis kreativitas yang membentuk ekonomi kreatif yaitu 1. Kreativitas ilmu pengetahuan atau scientific creativity. 2. Kreativitas ekonomi atau economic creativity. 3. Kreativitas budaya atau cultural creativity. 4. Kreativitas teknologi atau technological creativity. Sujiro Urata tahun 2000 yang melakukan penelitian pada UKM di 7 kota besar di Indonesia termasuk Surabaya berhasil mengidentifikasi permasalahan UKM yang meliputi 1. Lemahnya akses pasar sebesar 29%, lemahnya keuangan 19,2%, lemahnya informasi teknik dan pelatihan 19,2%, lemahnya kontrol kualitas, manajemen, peralatan produksi masing-masing sebesar 9,6% dan masalah-masalah lain sebesar 4%. Sementara itu Aryawati tahun 2005 menyatakan bahwa kelemahan UKM, usaha kecil menengah, dapat diklasifikasikan seperti pendidikan, permodalan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Hasil penelitian kerjasama Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan BPS tahun 2003 di dalam karya atau tulisan dari Winarni tahun 2006 dikatakan bahwa UKM yang mengalami kesulitan usaha itu sebesar 72,47%. Saya ulangi, UKM yang mengalami kesulitan usaha sebesar 72,47%. Sisanya 27,53% tidak ada masalah. Dari yang 72,47% yang mengalami kesulitan usaha tersebut diidentifikasi kesulitan yang muncul adalah permodalan 51,09%, pemasaran 34,72%, bahan baku 8,59%, ketenaga kerjaan 1,09%, distribusi transportasi 0,22%, dan lainnya sebesar 3,93%. Jadi ada 5 masalah utama bagi usaha kecil menengah yang mengalami kesulitan usaha: permodalan, pemasaran, bahan baku, ketenaga kerjaan, dan distribusi transportasi. Mengidentifikasi permasalahan UMKM Provinsi Bali sebagai berikut. Jadi peneliti ini berhasil mengidentifikasi permasalahan UMKM Provinsi Bali. Pertama, permasalahan internal atau basic problem terdiri dari kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, kemudian pendidikan sumber daya manusia terbatas, lemahnya jaringan usaha atau networking, dan kemampuan penetrasi pasar melalui e-marketing yang masih lemah. Kemudian permasalahan lanjutan, yang kedua permasalahan lanjutan atau advanced problem terdiri dari iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, implikasi otonomi daerah juga masih belum menguntungkan, implikasi perdagangan bebas lebih tidak menguntungkan, kemudian sifat produk dengan lifetime yang sangat pendek sehingga mudah busuk atau mudah rusak, dan kemudian terbatasnya akses pasar. Demikian sahabat-sahabat sekalian, diskusi kita hari ini ketika kita membahas tentang ekonomi kreatif dan kita mencoba mendekatkannya antara ekonomi kreatif dengan masalah UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sampai demikian kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.